kami dari Sanbe Pharma, Pak, Bu. Mungkin selama ini yang terdengar kami hanya di peternakan ayam, peternakan sapi. Nah, ini kami juga sudah bertambah ke perikanan dan tambahan. Itu rata-rata petani lele atau petani patin itu masih banyak kendala di budidaya. Ternyata banyak yang belum sadar bahwa bibit yang ditebar sama panenan itu ternyata jauh sekali meleset. Begitu airnya dialirkan, tapi kan nggak banyak yang ngalir. Kemudian masuknya cuma dari sumur, walaupun nggak berhenti saya. Akhirnya apa? Besoknya mulai ada kematian. Selang ditarik, sedot yang bagian bawah itu cium aja. Kalau yang air bawah itu banyak sampahnya dan baunya kayak comberan, berarti amonia ini. Walaupun pakai pakan apung. Iya, mau pakan apa, mau pakan tenggelam. Apalagi kita pakai gayung gini langsung bau, itu sudah tinggi banget. Kalau yang ini 1 mili plus 10 liter air untuk 250 ekor. Separuhnya yang ini. Untuk ukuran yang 4 cm. Satu hari atau setengah hari sebelumnya. Supaya apa? Supaya pas divaksin tidak keluar kotoran. Karena kalau keluar kotoran, nanti akan nambahi amonia pas divaksin. Pas divaksin ini kan 1 mili untuk 500 ekor. Jadi kalau ini 1 mili plus 10 liter air, anggap aja ini 10 liter. Anggap aja ini ikannya 500 ya Pak ya. Karena ini kan contoh aja. Jadi satu, ikannya sudah dipuasakan kemarin supaya tidak keluar kotoran. Yang kedua, 1 mili vaksin, 10 liter air untuk benih 500 ekor kalau yang ini. Untuk benih di bawah 4 cm. Kalau yang ini. Nah, caranya gampang. Setelah seperti ini, semua siap. Tinggal kita ambil vaksin. Kita ambil vaksin. Anggap aja ini 1 mili ya Pak ya. Contoh aja ya. Kita masukin di air. Nah, kita ratakan. Biarkan selama 20 menit. Nanti vaksin ini akan diserap lewat insang. Ya, 20 menit itu nyerap lewat insang. Setelah 20 menit baru kita ambil, tebar di kolam. Gampang kan Pak ya? Dan ini waktu juga sudah menjelang siang hari Jumat, sudah hampir setengah 12. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, hari ini acara kita tutup. Saya sebagai tuan rumah mohon maaf atas segala kekurangan, menyediakan tempat ala kadarnya. Mohon Pak Ibu Alwi. Pertama, masalah kasih makan. Makanya ya, makanya rupanya saya masih kebanyakan katanya. Kebanyakan kasih makan. Tidak dihitung ya? Tidak dihitung, nggak pakai hitung-hitungan, hanya berdasarkan katanya semakin tambah gede ya, pakannya nambah, hanya gitu. Jadi saya ikutin. Katanya kalau masih doyan makan berarti itu belum kenyang. Ya saya ikutin, hanya itu aja. Oh gitu. Setelah mendapat informasi ternyata air lebih penting. Dan kami itu belum punya sumur bor untuk mengganti air yang sesuai dengan kebutuhan ikan.
Satu, makan berarti ada ukurannya. Makan ada ukurannya. Dua, masalah air, Masalah air. tidak boleh jenuh. Tapi urusan tadi itu apa namanya, pembuangan tadi, harusnya yang diambil adalah air yang di bawah yang penuh dengan limbah. Cara saya mungkin masih salah. Tahu-tahu banyak yang mati, dan ya memang awalnya kejenuhan air tadi itu. Kalau saya pikir ya memang itu bagus dengan vaksin. Tapi rupanya vaksin tadi ada yang satu, ada 2 macam untuk 2 penyakit, yang satu dengan 1 penyakit. Jadi saya nggak ingat yang air sama yang apa yang kalau menurut saya kayaknya penyuluhan itu ada. Penyuluhan rutin. Ya. Kemudian tadi seperti saya untuk penggantian air tadi, kalau saya menggunakan air petani dan saya mengganggu petani, akhirnya saya hanya menggunakan air gali, air sumur gali. Nah itu syukur-syukur kalau saya pengen sekali dapat bantuan sumur bor, mungkin sangat saya inginkan. Nah, kalau dari hasil penyuluhan hari ini dan ketemu petani lele ataupun patin dimanapun, rata-rata satu kendalanya SR-nya itu rendah. SR-nya itu seringnya kalau petani itu ya 70%. Bahkan banyak yang 60% ke bawah. Satu, tingkat hidupnya atau SR-nya itu masih rendah. Itu pasti cuannya sudah rendah. Yang bagus. Yang kedua adalah cara merawat air, mengelola air tempat ikan itu masih belum banyak yang melakukan perawatan dengan baik, merawat air. Yang ketiga, cara mengetahui penyakit ikan atau ciri-ciri ikannya mulai bermasalah. Jadi ikan bermasalah juga rata-rata didiamin aja karena nggak tahu caranya memperlakukan pertama mengelola air. Yang kedua, memperbaiki ketahanan tubuh ikan. Yang ketiga, cara menyimpan pakan atau gampangannya merawat pakan seperti penyimpanan tanpa palet, penyimpanan nempel tembok. Nah itu juga masih banyak yang tidak melakukan, sehingga permasalahan-permasalahan yang sederhana tapi membuat ikan menjadi bermasalah itu ternyata masih banyak yang belum paham. Yang berikutnya lagi tadi kita memperkenalkan cara merawat ikan melalui pemberian vitamin, cara menyimpan pakan, cara merawat air gitu. Silahkan bertanya dulu kepada yang sudah berhasil, ataupun kalau tidak bertanya kepada narasumber yang bisa dekat dengan petani, ibaratnya dekat dengan lokasi petani. Karena apa? Paling tidak bisa untuk melihat kualitas air tadi yang pertama, karena kualitas air yang pertama harus berawal karena ikan hidupnya begitu. Yang kedua tadi, hal kedua ikannya juga harus diamati pertumbuhannya, apakah besarnya yang di kepala aja, badannya tipis, ataukah ada gejala penyakit. Kalau dari Sanbe banyak inovasi yang sudah dilakukan untuk perikanan banyak. Satu, ada vitamin untuk meningkatkan pertumbuhan yaitu biofit akuatik. Yang kedua, ada vitamin untuk memperbesar rangka tubuh yaitu tofit akuatik. Yang ketiga, ada vitamin untuk anti stres yaitu premium C akuatik atau cesan akuatik. Yang keempat, ada desinfektan destan akuatik untuk sterilisasi air dan peralatan. Yang kemudian ada lagi oksigen, SaNO2 oksigen kalau dicampur ke air memberikan dampak adanya peningkatan oksigen di air, SaNO2. Kemudian ada lagi vaksin Caprivac Aero untuk mencegah penyakit aeromel. Minimal itu yang bisa diaplikasikan untuk pengawekan.